Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah agar diberi kelancaran dan kemudahan sampai nanti akhir. Nah, berdoa akan dipimpin salah satu atau ketua kelas. Monggo, silakan. Rabbi zidni ilma. Selamat pagi, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, masih semangat? Harus semangat terus ya. Oke, nah ada nggak yang hari ini tidak berangkat? Ada? Siapa yang tidak berangkat? Siapa? Mbak Naila. Kenapa Mbak Naila? Sakit. Oke, berarti kita doakan Mbak Naila agar cepat diberi kesembuhan dan bisa belajar bareng lagi bersama kita. Oke. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, coba kalian lihat di layar motivasi belajar. Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaumnya kecuali mereka berusaha mengubahnya sendiri. Dengan apa? Berusaha dan berdoa. Yang kedua, belajar itu adalah ibadah. Setiap ilmu yang kalian pelajari itu mendekatkan kalian kepada kebaikan. Dan yang ketiga, hanya dengan ilmu kita dapat bermanfaat bagi sesama. Jadi Pak Nizar berharap kalian jangan pernah lelah untuk selalu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasannya walaupun nanti kita sampai tua. Oke, bisa? Oke, yang selanjutnya. Nah, siapa di sini yang pernah mendengar tentang hari kiamat? Tunjuk tangan. Berarti semuanya sudah pernah mendengar? Nah, coba bareng-bareng kalau kalian sudah mendengar, ini gambar dua ini dilihat. Yang atas itu gambar apa? Yang bawah? Nah, itu adalah gambaran hidup kita. Ketika matahari terbit, seolah-olah kita itu baru dilahirkan. Kita hidup di dunia. Tetapi ketika matahari terbenam, itu tandanya akhir dari kehidupan kita. Seperti itu. Terus, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu jenis-jenis hari akhir. Jenis-jenis hari akhir itu apa aja? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Sebelum kita lanjut, coba kita amati gambar tersebut. Yang pertama gambar apa? Orang meninggal. Terus yang kedua gambar gunung Merapi. Apa hubungannya dengan jenis-jenis hari akhir? Ada. Nah, tetapi kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita itu apa. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita, yang pertama peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis hari akhir. Jadi nanti kalian akan menganalisis jenis-jenis hari akhir itu ada apa aja, ada berapa. Tuh,
Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda hari akhir. Contoh-contohnya itu apa aja dari hari akhir? Kejadian-kejadiannya apa aja? Tuh. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ke penjelasan materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, ice breakingnya seperti biasa. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Lebih cepat. Tepuk semangat. Harus semangat sampai nanti selesai. Oke, yang selanjutnya mari kita lihat tayangan video berikut ini. Nah, itu tadi tayangan video yang sudah kita lihat. Nah, hal-hal apa saja yang kalian lihat dalam video tersebut? Nah, salah satu Mas Alif, coba sini Mas Alif. Nah, sini. Mas Alif akan memberikan penjelasan tentang apa yang ada di video tersebut. Nah, kalian mendengarkan. Nah, coba Mas Alif, di dalam video tersebut tadi berisi tentang apa toh? Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamatnya ada apa aja? Ada banjir, tsunami, terus gunung meletus, terus yang di apa? Gotong pakai keranda itu apa? Meninggal. Orang meninggal. Nah, itu semua termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, oke, beri tepuk tangan buat Mas Alif. Oke, itu tadi video berisi tentang hari kiamat. Contoh-contohnya, tanda-tandanya. Ada gunung meletus, kematian, banjir, tsunami, terus gempa bumi. Nah, itu termasuk dalam tanda-tanda yang apa? Kita kan belum tahu. Kita akan cari tahu. Nah, jenis-jenis hari akhir itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua nah, apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil. Terus kalau kiamat kubro, kiamat besar. Nah, kalian tahu nggak contoh-contohnya atau tanda-tandanya dari kiamat sugro dan kiamat kubro itu? Tahu nggak? Tahu? Oke. Nih, perhatikan gambar di depan. Gambar yang pertama gambar apa? Gunung meletus. Gunung meletus tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Terus tsunami atau banjir, kiamat kecil. Terus ketiga, gambar ketiga, kiamat kecil. Yang keempat, tanah longsor. Terus munculnya nabi palsu. Oke, kematian. Terus kehancuran dunia, planet saling bertabrakan. Dukhan atau kabut yang tebal. Matahari terbit dari barat. Munculnya Dajjal.
kiamat besar. Nah, selain itu ada yang bisa memberi contoh satu saja dari kiamat kecil, Mbak Zahwa. Selain yang di depan, contoh kiamat kecil apa, Mbak? Ya, benar sekali. Banyaknya perperangan, banyaknya pembunuhan. Terus kalau kiamat besar contohnya apa selain yang di situ, Mbak Nisa? Turunnya Nabi Isa. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu apa enggak? Ada apa tidak? Kalau tidak ada, Pak Nizar yang bertanya. Oke? Coba Pak Nizar tanya sama Eca. Mbak Eca, kiamat sugro itu berarti kiamat kecil. Contoh dari kiamat kecil tadi apa? Gunung meletus, terus tsunami. Terus Pak Nizar mau tanya sama Mas Ian. Contoh dari kiamat besar. Turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj. Nah, sekali lagi Pak Nizar tanya, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ke LKPD kelompok. Sekarang kalian sesuaikan dengan kelompoknya. Menghadap ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, ini ada kerja kelompok, studi kasusnya, nanti kalian baca, kalian pecahkan dari masalah ini, dari ke 5 jawaban yang di bawah. Nah, nanti dikerjakan secara kelompok, jadi kalian harus saling membantu dan berdiskusi. Oke? Sudah selesai? Ya? Oke, kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Dari studi kasus di atas, identifikasikan peristiwa yang termasuk tanda kecil sugro dan tanda besar kubro hari akhir. Tanda kecil sugro, penipuan dan kebohongan di pasar serta orang yang berlomba dalam kemewahan. Tanda besar kubro, munculnya seseorang yang mengaku sebagai nabi dan matahari terbit dari arah barat. Silahkan kembali ke tempat duduk. Yang selanjutnya kelompok 2. Yuk, kelompok 2 maju ke depan. Yuk, maju ke depan kelompok 2. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Oke, selamat ya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal sumatif, Pak Nizar akan memberi penguatan dulu untuk LKPD kelompok yang sudah kalian buat. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang sering terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir di daerah-daerah. Daerah-daerah itu sekarang banyak sekali banjir. Terus ada gempa bumi. Baru-baru ini kita juga merasakan gempa bumi kan? Yang kemarin itu yang terakhir di Salatiga. Tuh. Terus selain itu ada gunung meletus. Gunung meletus. Ada lagi yang sering kita rasakan, bahkan kita melihat, yaitu kematian. Itu semua adalah tanda-tanda dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, tetapi orang-orang itu banyak yang masih belum tahu kalau adanya banjir, gunung meletus itu merupakan tanda-tanda hari akhir. Itu orang-orang banyak yang belum tahu. Taunya juga cuman itu kejadian alam.
Nah, karena sekarang kalian sudah belajar, sudah mengetahui tanda-tandanya, nanti ketika ada orang yang bertanya kepada kalian, kalian bisa menjawab. Wah, misal nih, ada orang yang tanya, Jawa, saiki kok akeh men ya? Sekarang kok banyak men fenomena banjir, di sana banjir, di sini banjir, di sana juga banjir, banyak sekali. Nah, Mbak Jawa bisa menjawab, itulah salah satu tanda-tanda dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Jangan malah dijawab, yo Ben, sing penting ini aman. Nah, itu tidak boleh, ya, karena kalian sudah tahu, jadi harus memberikan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, kita akan melanjutkan ke soal evaluasi sumatif akhir. Nah, ini bukan lagi kelompok, tapi
Ada yang belum dikumpulkan? Sudah semuanya? Baik, kita akan menyimpulkan bersama-sama pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Coba kesimpulannya itu, apa aja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini tadi? Yang pertama apa? Tentang apa? Tentang jenis-jenis kiamat. Terus apa aja kiamat itu? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Contohnya? Oke, kiamat kubro artinya? Oke, nah dengan memahami jenis-jenis hari akhir dan contohnya, kita itu diingatkan bahwa kehidupan di dunia itu bersifat sementara. Dan setiap manusia harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nah, mempersiapkan dirinya contohnya dalam hal apa? Beribadah, suka menolong. Terus hal ini memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Kepada siapapun kita harus selalu berbuat baik. Bahkan kepada orang yang berbeda agama pun kita harus tetap berbuat baik. Selain itu kita harus menjauhi dosa. Apapun yang membuat dosa harus kita tinggalkan. Dan meningkatkan amal soleh sebagai bekal di akhir nanti. Jadi harus banyak-banyak mengumpulkan pahala. Oke, nah menyiapkan diri untuk hari akhir ini yang akan kita laksanakan untuk mempersiapkan diri, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Terus mempelajari ilmu agama itu akan membantu kita memahami makna beriman hari akhir. Terus yang terakhir, hindari perbuatan buruk dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Oke, sebelum Pak Nizar tutup, Pak Nizar mau bertanya lagi sama kalian. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak Nizar akan mencoba salah satu. Beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Kalau semua sudah paham? Kalau sudah paham, sebelum Pak Nizar tutup, Pak Nizar ingatkan untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan bertemu di hari Senin depan. Senin ya, tentang materi kejadian di hari akhir. Jadi nanti yang akan kita pelajari itu ketika kita sudah mati itu kita akan melewati perjalanannya itu melewati apa saja. Setelah mati itu kita harus ada kejadian apa aja dan harus yang kita lakukan itu apa. Itu di pertemuan yang akan datang. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Pak Nizar akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.